In the heart of Catalonia, the story of Barca continues to unfold. Barca Calcio, all about Barcelona. Kalau kamu ngaku fans Barcelona, wajib banget untuk subscribe channel ini ya, agar gak ketinggalan info terbaru. Terima kasih. Barcelona meraih kemenangan besar 6 gol tanpa balas atas Valencia pada pekan keempat Liga Spanyol musim 2025-2026. Pertandingan digelar di Estadi Johan Cruyff pada hari Senin 15 September 2025 pukul 2 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Tiga penyerang utama Barcelona menjadi bintang utama setelah masing-masing mencetak 2 gol dalam pesta setengah lusin ke gawang lawan. Pelatih Hansi Flick menyampaikan kepuasan terhadap performa anak asuhnya karena sejak awal pertandingan tim mampu menjalankan instruksi yang diinginkan. Fokus pada kerjasama dan sikap disiplin dinilai menjadi kunci dari permainan efektif yang ditunjukkan Barcelona. Flick tidak ingin menyoroti satu nama tertentu meskipun Fermin Lopez sukses mencetak 2 gol. Baginya, seluruh pemain baik gelandang, penyerang maupun bek sama-sama berperan penting menjaga keseimbangan tim. Flick menilai bahwa laga di Estadi Johan Cruyff yang kini menjadi markas sementara Barcelona harus dimanfaatkan sebagai modal untuk membangun tren kemenangan. Stadion baru ini dipandang sebagai rumah yang wajib memberi hasil positif di setiap kesempatan. Pertandingan melawan Valencia disebut sebagai awal dari rangkaian laga yang harus dimenangkan jika ingin menjaga konsistensi di papan atas klasemen. Absennya Lamine Yamal akibat cedera tidak menurunkan kualitas permainan. Menurut Flick, susunan skuad inti sudah solid dan pemain cadangan pun mampu memberi kontribusi berarti. Kedalaman skuad yang merata menjadi salah satu alasan mengapa Barcelona dapat tampil tajam dan stabil setelah jeda internasional. Marcus Rashford akhirnya mencatatkan kontribusi perdana untuk Barcelona. Pemain pinjaman dari Manchester United itu terlibat dalam proses gol kedua Barcelona saat menang telak 6-0 atas Valencia di Estadi Johan Cruyff pada Senin 15 September 2025. Rashford dimainkan sebagai starter untuk kedua kalinya bersama Barcelona dan tampil selama 67 menit dengan beberapa peluang meski belum berbuah gol. Gol kedua Barcelona lahir dari umpan silang Rashford di sisi kiri yang berhasil diselesaikan oleh Rafinha. Sebelumnya, Fermin Lopez membuka keunggulan melalui penyelesaian dari operan Ferran Torres. Lopez kemudian menambah gol keduanya lewat tendangan jarak jauh spektakuler untuk membawa Barcelona unggul 3-0. Rafinha kembali mencetak gol keempat sebelum Robert Lewandowski yang masuk dari bangku cadangan menambah 2 gol lainnya. Gol terakhir Lewandowski sempat dianulir karena offside, tetapi kemudian disahkan setelah tinjauan VAR. Barcelona sebenarnya berpeluang mencetak lebih banyak gol, salah satunya ketika Ferran Torres mengenai tiang gawang usai menerima umpan dari Rashford. Asis Rashford dianggap sebagai sinyal positif dalam upayanya menghidupkan karir yang sempat menurun di Manchester United. Selama beberapa musim terakhir, ia sering kesulitan menjaga konsistensi. Beberapa mantan pemain menyebutkan bahwa perjalanan Rashford tidak selalu berjalan mulus, namun kualitasnya sebagai pesepak bola kelas atas tidak pernah diragukan. Kepindahannya ke Barcelona dipandang sebagai langkah penting untuk memulai lembaran baru dan membuktikan kembali kapasitasnya di level tertinggi. Barcelona mencetak kemenangan besar atas Valencia, namun sorotan juga tertuju pada Rafinha yang hanya tampil di babak kedua. Winger asal Brasil itu ternyata mendapat hukuman dari pelatih Hansi Flick.
Dalam laga di Stadion Johan Cruyff, Senin 15 September dini hari waktu Indonesia Barat, Rafinha awalnya duduk di bangku cadangan. Posisi sayap kiri diberikan kepada Marcus Rashford, sementara pemain baru Ronny Bargi diturunkan sejak menit pertama. Rafinha baru masuk usai jeda menggantikan Bargi, lalu langsung memberi dampak besar dengan mencetak 2 gol. RAC1 melaporkan dan dikonfirmasi oleh Marca bahwa alasan utama Flick mencadangkan Rafinha bukan karena pertimbangan teknis, melainkan hukuman disiplin. Pemain 28 tahun itu diketahui terlambat menghadiri sesi latihan Barcelona, sesuatu yang tidak bisa ditoleransi oleh Flick yang terkenal ketat soal kedisiplinan. Meski begitu, Flick tetap memuji mentalitas Rafinha dan menegaskan bahwa rotasi akan terus dilakukan karena padatnya jadwal. Dengan tambahan 2 gol ke gawang Valencia, Rafinha kini sudah mengoleksi 3 gol dan 1 assist dalam 4 laga awal La Liga. Ia pun diperkirakan kembali jadi andalan saat Barcelona melawan Newcastle United di pembuka Liga Champions 2025-2026. Lamine Yamal dipastikan absen membela Barcelona setelah mengalami cedera saat memperkuat tim nasional Spanyol. Pemain muda berusia 18 tahun itu merasakan sakit pada bagian pangkal paha sehingga tidak dapat tampil dalam pertandingan terakhir Barcelona. Absennya Yamal terasa ketika Barcelona menghadapi Valencia di Estadi Johan Cruyff pada 15 September 2025. Namun, tanpa kehadiran sang penyerang, Barcelona tetap meraih kemenangan meyakinkan dengan skor 6 gol tanpa balas. Fermin Lopez, Rafinha, dan Robert Lewandowski masing-masing mencetak 2 gol sehingga memastikan 3 poin penuh bagi tim tuan rumah. Meskipun hasil tersebut menggembirakan, situasi Yamal menjadi perhatian serius karena ia merupakan pilar penting baik untuk Barcelona maupun tim nasional Spanyol. Direktur olahraga Barcelona, Deco, menegaskan klub akan sangat berhati-hati dalam menangani cederanya. Menurutnya, sudah sering terjadi para pemain kembali dari tugas internasional dalam keadaan tidak bugar. Ia mencontohkan kasus Frenkie de Jong dan kini Yamal yang harus menepi. Deco menekankan pentingnya komunikasi yang lebih baik antara klub dengan pihak tim nasional demi mengurangi risiko cedera berulang. Ia menyebutkan tekanan yang diterima para pemain sangat besar, sehingga pengelolaan kondisi fisik harus dilakukan lebih hati-hati. Musim ini, Yamal tercatat sudah tampil dalam 3 pertandingan Liga Spanyol dengan kontribusi impresif berupa 2 gol serta 3 assist, menegaskan perannya sebagai salah satu aset berharga Barcelona di masa kini maupun mendatang. Barcelona akan memulai perjalanan di Liga Champions UEFA musim 2025-2026 dengan menghadapi wakil Inggris Newcastle United di St. James Park pada Jumat pukul 2 dini hari waktu Indonesia. Setelah tersingkir di semifinal musim lalu, skuad asuhan Hansi Flick bertekad melangkah lebih jauh kali ini. Persiapan menuju laga pembuka berlangsung positif setelah kemenangan besar 6-0 atas Valencia di ajang La Liga akhir pekan lalu. Pertandingan melawan Newcastle juga akan menjadi momen spesial karena Barcelona untuk pertama kalinya mengenakan kostum ketiga berwarna oranye di musim ini. Sejauh ini, Blaugrana baru menggunakan jersey kandang terbaru serta kostum ketiga musim lalu yang sempat dipakai saat menghadapi Mallorca dan Levante akibat ada kesamaan warna dengan lawan. Laga kontra Rayo Vallecano dan Valencia baru memperlihatkan seragam kandang anyar mereka, sementara debut kostum ketiga akhirnya hadir di ajang Eropa. Kunjungan ke St. James Park bukan yang pertama bagi Barcelona.
mereka pernah bertemu Newcastle di fase grup Liga Champions musim 1997-1998 dan kalah 2-3, kemudian membalas pada musim 2002 dengan kemenangan 2-0. Dalam dua kesempatan itu, Barcelona tetap tampil dengan warna tradisional biru merah. Kali ini, selain mengenakan seragam baru, Blaugrana juga menjalankan kebijakan yang sudah diterapkan sejak musim lalu, yaitu tetap berada di kota lawan hingga keesokan harinya. Setelah laga berakhir, tim tidak langsung pulang ke Spanyol, melainkan bermalam di Newcastle, berlatih di fasilitas klub lawan pada Jumat pagi waktu setempat, lalu terbang kembali ke Barcelona. Kebijakan ini dirancang untuk menjaga kondisi fisik pemain dan menghindari perjalanan jauh di malam hari yang berpotensi menurunkan kebugaran.